Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar berbasis ICT untuk materi aritmatika sosial untuk kelas 7 semester 2. Sebelum kita membahas tentang aritmatika sosial, kita kenalan dulu nih. Nama aku Tamara Sausan dengan NIM 12020500126 dari Pendidikan Matematika kelas 4D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Sebelum ke materi, di sini ada peta konsep dari aritmatika sosial. Nah, kita akan membahas apa aja sih? Membahas tentang keuntungan, kerugian, diskon, bunga tunggal, pajak, bruto, neto, dan taraf. Nah, untuk kompetisi dasarnya, yaitu yang pertama mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, mengenai penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan taraf. Lalu, kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Ini penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan juga taraf. Nah, yang pertama kita mau membahas tentang keuntungan dan kerugian. Nah, tentu kalau misalkan kita dengar untung dan rugi, pasti kita membahas tentang jual beli ya. Nah, penjual itu pasti menginginkan untung sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalkan sebagai seorang pembeli, kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Tapi dalam materi aritmatika sosial ini, kita melihat dari sisi penjualnya nih. Jadi untung dan ruginya dari sisi penjualnya. Apakah penjual tersebut mendapatkan untung atau justru mendapatkan rugi? Nah, untung sendiri adalah keuntungan bagi penjual setelah melakukan penjualan. Ketika dia telah melakukan penjualan, tetapi pendapatannya lebih sedikit daripada modalnya, artinya dia mendapatkan rugi. Ketika dia mendapatkan kelebihan dari modal awalnya, artinya dia mendapatkan untung. Nah, contoh soal untung dan rugi, di sini ada Pak Malik. Pak Malik itu adalah seorang tukang pangyam di daerah Jakarta. Nah, seperti biasa, setiap pagi Pak Malik pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat pangyam. Untuk membeli bahan pokok pangyam tersebut, Pak Malik menghabiskan uang Rp1.200.000. Dengan bahan baku tersebut, Pak Malik mampu membuat sekitar 120 porsi pangyam dan dijual dengan harga Rp12.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Malik mampu menjual 110 porsi pangyam. Namun, keesokan harinya dengan modal yang sama, pangyam Pak Malik hanya terjual 90 porsi saja. Nah, di sini kita akan menganalisis atau mengidentifikasi apakah Pak Malik ini mendapatkan untung atau justru mendapatkan rugi. Di sini ada 2 hari ya, hari pertama dan keesokan harinya. Kita catat dulu bahwa modal Pak Malik itu untuk membeli bahan pokok 1.200.000. Dengan 1.200.000 itu akan menghasilkan 120 porsi. Nah, per porsinya dijual seharga 12.000. Tetapi hari pertama Pak Malik hanya menjual 110 dan hari kedua Pak Malik hanya menjual 90 porsi. Nah, kita pemasukan yang pertama yakni 110 dikali 12.000. Nah, hasilnya 1.320.000. Lalu pengeluarannya yaitu modal awalnya 1.200.000. Kalau kita kurangkan antara pemasukan dan pengeluaran, kita akan mendapatkan uang 120.000. Jadi, artinya pada hari ke-1 Pak Malik mendapatkan untung sebesar 120.000. Lalu pada hari kedua, pemasukannya yaitu karena hanya terjual 90 porsi, maka 90 dikali 12.000, hasilnya 1.080.000. Dan pengeluarannya adalah modal awal. Modal awalnya sebesar 1.200.000. Lalu, jika kita kurangkan antara pemasukan dikurangi pengeluaran, maka hasilnya adalah negatif 120.000. Nah, tanda negatif ini mengartikan bahwa pada hari kedua Pak Malik mendapatkan kerugian sebesar 120.000. Jadi kalian udah paham kan apa bedanya untung dan bedanya rugi? Oke, selanjutnya kita ke persentase untung dan rugi. Nah,
berapa persen keuntungannya dan berapa persen kerugiannya. Nah, sebelum ke kasus yang selanjutnya, di sini ada rumus persentase untung atau disingkat dengan PU. Nah, PU itu adalah HJ min HB dikurangi HB dikalikan 100%, karena di sini akan menghitung persentase. Nah, HJ adalah harga jual, HB adalah harga beli, dan PU adalah persentase keuntungan. Kalau persentase kerugian, yaitu PR, persentase rugi. Rumusnya HB dikurangi HJ dibagi HB dikali 100%. Masih sama ya, PR persentase kerugian, HB harga beli, HJ adalah harga jual. Nah, contoh soalnya yaitu Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan dari Pak Dedi. Nah, awalnya Pak Dedi beli motor itu 4 juta, tapi pas dijual lagi 4.200.000. Artinya, kita cari dulu untungnya. Untungnya adalah harga jual dikurangi harga beli. 4.200.000 dikurangi 4 juta, hasilnya 200.000. Nah, setelah kita tahu bahwa Pak Dedi mendapatkan untung 200.000, kita hitung persentasenya. Persentasenya adalah untung dibagi harga beli dikali 100.000. Untungnya 200.000 dibagi 4 juta dikali 100% adalah 5%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Selanjutnya yaitu Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, Pak Rudi awalnya beli tanah harganya 40 juta, lalu dijual 38 juta. Nah, artinya Pak Rudi mendapatkan rugi, yakni 40 juta dikurangi 38 juta, hasilnya adalah 2 juta. Nah, Pak Rudi ini mendapatkan kerugian sebesar 2 juta. Kalau misalkan 2 juta ini kita rubah ke persentase, maka rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ruginya 2 juta dibagi 40 juta dikali 100%, sama dengan 5%. Artinya, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Lalu materi selanjutnya adalah bunga tunggal. Nah, bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Nah, contohnya misalkan saat kita menabung di bank nih, kita tuh akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periodenya atau tiap-tiap bulannya misalkan. Nah, jika besar tabungan atau pinjaman adalah M, lama menabung dalam bulan adalah B, dan besarnya bunga dalam persen adalah P, maka besarnya bunga yang diterima adalah I sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikalikan dengan M. Nah, I itu adalah bunganya. Lalu kita ke contoh soal. Pak Daud menyimpan uang di bank sebesar 10 juta rupiah. Bank memberikan bunga 6 per tahun. Berapakah besar bunga yang diterima Pak Daud setelah menabung selama 2 tahun? Jadi bunganya ini dalam persen ya, 6% per tahun. Nah, berapakah besar bunga yang diterima Pak Daud setelah menabung 2 tahun? Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Modal awalnya yaitu 10 juta rupiah. Lalu persentase bunganya itu 6%. Dan bulannya adalah selama 2 tahun. Nah, kita rubah ke bulan, dikalikan 12 bulan. Hasilnya adalah 24 bulan. Nah, jadi hasilnya adalah I sama dengan B per 12 dikali P per 100 dikali M. B-nya adalah 24, 12-nya tetap, P-nya adalah 6%, 6 per 100 dikali 10 juta. Nah, 24 dibagi dengan 12 adalah 2. 2 dikali 6 adalah 12. 12 per 100.
12/100 dikali 10 juta. Artinya 12 dikalikan dengan coret ya, nolnya 2, sisanya 100.000. Artinya 12 dikali 100.000. 12 dikali 100.000 adalah 1.200.000. Nah, jadi besar bunga yang diterima Pak Daud setelah menabung selama 2 tahun adalah Rp1.200.000. Selanjutnya ada diskon. Nah, apa itu diskon? Diskon itu adalah pengurangan harga yang diberikan penjual untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk dalam periode yang telah ditentukan. Nah, diskon ini biasanya disebut dengan rabat atau potongan harga. Nah, kalau misalkan di supermarket nih suka ada diskon, misalkan dari harganya 5.000 jadi 3.000. Itu adalah potongan harga dari suatu barang. Nah, cara menghitungnya adalah harga barang akhirnya sama dengan harga barang awal dikurangi diskon. Nah, kalau mencari diskonnya, berarti harga barang awal dikurangi dengan harga barang akhir. Karena harga barang awal itu, harga barang sebelum didiskon, pasti lebih mahal dong daripada harga setelah didiskon. Itu. Nah, kalau dalam persentase, diskonnya itu berapa persen diskonnya dikalikan dengan harga barangnya. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah toko memberikan diskon 15%. Budi membeli sebuah rice cooker dengan seharga Rp420.000. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Budi? Nah, kita hitung dulu. Harga sebelum diskonnya yaitu Rp420.000. Terus potongan harga atau diskonnya berarti persen diskonnya dikalikan dengan harga barang. 15% dikali 420.000. Hasilnya adalah 63.000. Nah, harga barang akhir atau harga barang setelah didiskon jadi 420 dikurangi dengan 63.000. Hasilnya adalah 375.000. Artinya Budi harus membayar rice cooker seharga 375.000. Harga setelah didiskon pasti lebih murah daripada harga sebelum didiskon. Nah, selanjutnya ada pajak. Pajak itu apa? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, penggunaannya itu untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Nah, cara mencari pajak yaitu persen pajak dikalikan nilai objek pajaknya. Nah, contoh soalnya, Bambang mendapat hadiah dari program TV sebesar Rp5 juta. Hadiah tersebut dipotong pajak, hadiah sebesar 25%. Berapa besar hadiah yang Bambang terima? Nah, kita tulis dulu diketahuinya nilai objek pajak atau nilai hadiahnya sebesar 5 juta, lalu persen pajaknya itu 25%. Nah, sehingga kita memperoleh pajak sama dengan persen pajak dikalikan dengan nilai objek pajak. Persen pajaknya adalah 25% dikalikan dengan 5 juta. 25% artinya 25/100 dikali 5 juta. Nolnya kita coret, 2 ya, kita bagi. Jadi 225 dikalikan dengan 50.000, hasilnya adalah 1.250.000. Nah, hadiah yang diterima oleh Bambang itu berarti nilai objeknya dikurangi dengan pajaknya. 5 juta dikurangi 1.250.000. Artinya Bambang menerima hadiah sebesar Rp3.750.000. Nah, kalau misalkan pajak ini berarti pengurangan harga yang harus diberikan oleh pembeli. Tapi kalau misalkan diskon, pengurangan harga yang diberikan oleh penjual. Selanjutnya ada bruto, neto, dan tara. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Nah, di sini ada gambar bruto. Nah, bruto itu adalah berat kotor, yaitu berat keseluruhan suatu barang atau benda beserta dengan tempat atau pembungkusnya. Jadi di sini ada misalkan kue ya, kue pie dengan bungkusnya atau boxnya. Nah, ini kalau misalkan kita timbang seluruhnya, ya beratnya misalkan 20 gram gitu kan. Nah, ini tuh adalah berat bruto.
itu berat kotor. Nah, rumusnya adalah bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, neto itu apa? Neto itu adalah hanya isinya saja atau berat bersih. Di sini ilustrasinya adalah pie-nya saja. Jadi, berat bersih yang dihitung hanya berat dari isi produk tanpa menghitung pembungkusnya. Nah, untuk rumus neto sendiri itu masih berhubungan dengan rumus bruto, yaitu neto sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Nah, yang terakhir adalah tara. Tara itu di sini hanya boxnya saja. Artinya, tara itu adalah pembungkusnya saja. Nah, tara sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu ketika, Fandi berbelanja sabun mandi ke suatu minimarket. Ketika masuk di minimarket, Fandi melihat ada 3 jenis kemasan sabun mandi untuk merek yang akan dia beli. Ringkasan kemasan dengan harga masing-masing sabun mandi tersebut disajikan sebagai berikut. Sabun A, netonya atau berat bersihnya 200 ml, sabun B 300 ml, sabun C 400 ml. Nah, sabun A harganya 8.000, sabun B harganya 11.500, sabun C harganya 14.000. Nah, andaikan Fandi ingin membeli satu sabun dengan uang Fandi cukup untuk membeli salah satu dari ketiga sabun tersebut, berikan saran kepada Fandi sebaiknya membeli sabun yang mana dan jelaskan. Kalau misalkan kita lihat dari ketiga sabun tersebut, harga yang paling murah adalah sabun A, harga yang paling mahal adalah sabun C. Tapi coba kita lihat dengan membagi harga dengan netonya untuk kita tahu bahwa berapa harga per milinya. Nah, kita hitung harga dibagi milinya berarti 8.000 dibagi 200. 8.000 dibagi 200 adalah 40. Jadi, Rp40 per milinya, sabun A, sabun B adalah Rp38,33 per mili, sabun C adalah Rp35 per mili. Nah, setelah kita hitung dengan membagi harga dibagi dengan milinya, ternyata sabun C yang paling murah per milinya. Nah, jadi kita bisa menyarankan kepada Fandi bahwa seandainya kita menjadi Fandi gitu, seharusnya memilih sabun C karena meskipun nominalnya harganya yang paling mahal, tapi ternyata harganya yang paling murah. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.